Iya, pemirsa, tagar Radio Gue Mati ini menjadi trending topik di media sosial Twitter 2 hari lalu, yaitu tanggal 11 Desember 2017. Ini karena siaran radio di seluruh Jakarta, Jabodetabek mati selama 15 menit untuk memperingati ulang tahun atau Hari Radio. Dan malam hari ini saya akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif PRSNI DKI Jakarta, Praditya Sutrisno. Mas Adit, selamat malam. Malam. Ini kan kemarin mengadakan kampanye yang unik ya, belum pernah dilakukan di seluruh dunia dan ini yang pertama dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya sebenarnya sih kita memang brainstorm dengan teman-teman pengurus di PRSNI DKI, dan sebenarnya kalau bicara ide mentahnya itu udah lama. Udah lama sekali, bertahun-tahun sebelumnya timbul wacana ini gitu loh. Lucu kali ya kalau kita bikin begini gitu kan. Cuman memang kan nggak gampang dilakukan gitu. Banyak kendala lah, banyak yang mesti dipersiapkan, sehingga kita memang baru kerjakan sekarang ini. Mas Adit, ini malam hari ini pemirsa juga bisa bertanya langsung. Ini mungkin yang kemarin nge-tweet protes ini bisa langsung nanya di 0215155111. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif dan kami tunggu. Ini kan ada 37 radio ya. Betul. Di DKI Jakarta. Betul. 15 menit ini kan cukup berharga. Betul. Bahkan mengundang protes yang luar biasa dari konsumennya. Kalau dari pihak radio sendiri, adakah kesulitan untuk mensukseskan kampanye ini? Ya itu, kita jadi memang mesti approach dan bicara satu persatu dengan anggota, kita sampaikan objektifnya apa, ya kan? Objektifnya adalah kita memang mau merimain orang, terutama advertiser atau pengiklan kita, mengingatkan mereka bahwa radio itu is an important and powerful media. Oke, kita bikin campaign begini untuk objektif itu. Kita approach satu-satu, lobby, akhirnya semuanya on board untuk semuanya. Kita jalankan. Semuanya on board. Kalau lihat hashtag yang Radio Gue Mati ini viral di Twitter, adakah komplain langsung gitu dari konsumen radio? Komplain sih enggak ya. Mempertanyakan ini kenapa gitu kan? Karena kalau misalnya seneng denger radio apa, misalnya Jack tadi gitu kan, dia biasa denger Jack, tiba-tiba mati, dia switch mati juga gitu. Mereka mempertanyakan gitu. Dan kalau bicara respon di sosial medianya, itu memang kemarin itu kita sempet trending topik di Twitter di Indonesia dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Habis itu juga kita trending topik, kalau saya nggak salah, nomor 21 di international. Terus jumlah impression secara total yang kita dapat dari hashtag itu cross platform antara Twitter, Facebook sama Instagram, itu jumlahnya lebih dari 40 juta impression. Wow, padahal ini matinya di pagi hari, jam 7.45 sampai jam 8. Apa artinya dengan trending topik yang sampai jam 2 siang loh? Ya. Jadi gini, tujuan kita bikin ini kan tadi untuk merimain orang bahwa radio adalah media yang penting dan powerful gitu kan. Nah, kita mau kasih lihat ke general public, khususnya kepada pengiklan kita, bahwa radio ini memang dibutuhkan orang gitu. Jadi hasil daripada capture tadi itu kita sampaikan kepada advertisers kita di malam harinya, di gala dinner kita undang 300 key clients kita, terus kita sampaikan tentang capture kita hasil tadi pagi, seperti itu. Dan sekali lagi pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 0215155111. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda. Dan dari hasil yang sudah dikumpulkan, lalu sudah dipaparkan juga ke pengiklan, goalnya sudah tercapai? Tercapai, for now. Wow. Tapi pertempuran belum selesai. Karena ada apa lagi? Ya kan PR-nya masih banyak. Kita mesti bikin, nggak cukup kita hanya bikin satu kali ini, tapi juga mesti continue setiap tahun dikerjakan supaya terus merimain orang. Seperti itu. Ini di luar negeri belum ada yang pernah membuat. Di Indonesia juga baru kali ini saja, tahun 2017. Kenapa sih seberani itu? Apa urgensinya untuk membuat acara seperti ini mati 15 menit? Disrupsi digital kan terjadi nih, ya kan, kemana-mana gitu kan, transportasi kena, ya kan, terus misalnya teman-teman di media cetak juga sudah lebih dulu merasakan. Nah, kita nggak mau bahwa hal serupa juga di experience oleh teman-teman di industri radio. Jadi
kita mesti bikin something gitu loh. Dan somethingnya memang mesti something yang bener-bener nyolek gitu kan. Makanya kita kerjakan seperti ini. Dan berhasil ya, dan tercolek penggunanya 9 juta pendengar radio yang ada di Jakarta. Ini kalau kita lihat grafiknya ada 9 juta dari data Nielsen. Apakah jumlah ini stabil dari tahun ke tahun atau mengalami kenaikan? Sebenarnya cukup stabil, ada kenaikan sedikit, tapi memang terjadi pergeseran. Pergeseran dalam artian device yang digunakan. Kalau zaman dulu kan orang ya mendengarkan radio di radio Dwaban gitu kan. Kondisi sekarang ya terjadi pergeseran, orang jadi mendengarkan radionya ya di PC, di laptop, di tablet, di handphone. Di mobil? Di mobil masih gitu kan. Terus juga source-nya dari website radio, live streaming, tapi juga ada juga yang lewat aplikasi radio yang ada di Play Store atau di App Store. Baik, menarik sekali Mas Adit. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif. Ada berita petang kembali saat lagi. Iya, pemirsa, radio Gue Mati ini dirasakan oleh warga Jakarta Senin kemarin. Hanya warga Jakarta, tapi menjadi trending topik. Sudah ada, sebelum saya lanjutkan, sudah ada penelpon. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Pak Hasanuddin di Jakarta Utara. Pak Hasanuddin. Iya. Silakan Pak. Ini Bu, kemarin saya juga bingung gitu kan. Kemarin agak ini juga kok radio. Kenapa sih bisa mati sampai 15 menit gitu ya? Lagi enak-enaknya denger musik, denger apa, toto kita tiba-tiba mati. Kayaknya kalau umpamanya kita bawa mobil terus tiba-tiba radio itu mati, itu sebenarnya matinya itu dari mana? Kok kompak gitu semuanya pada mati? Jadi kita mesti tahu dan kenapa sih seperti ini gitu. Ada lagi Pak Hasanuddin? Ya cuma saya pesan aja semuanya, mudah-mudahan yang akan datangnya itu tidak ada radio mati-mati seperti itu, karena kita kayaknya kalau masih tidak ada mati, sedangkan kita kan dalam keadaan macet di jalan ataupun gimana, kita kalau tidak ada radio kayaknya nggak santai gitu. Artinya Bapak sangat butuh radio ya Pak? Iya, kita butuh radio banget, sampai nggak ada radio kan kita juga bingung loh, apa sampai saya gedein lagi apa ini apa kok masih ya, tiba-tiba ya memang itu. Iya, terima kasih Pak Hasanuddin. Iya, terima kasih, sama-sama. Ini apa tidak ada sosialisasi Mas Adit? Kejutan. Oke. Jadi memang kejutan ya, Pak kejutan yang dan teman-teman pendengar radio lain di Jakarta khususnya, mohon maaf kemarin ada gangguan 15 menit. Tapi itu percayalah sangat perlu kita lakukan. Kenapa? Sama seperti televisi kan, market kita, pasar kita ada 2, pendengar sama pengiklan. Nah, kita sama pendengar sih oke-oke aja, kayak tadi angkanya stabil dan segala macam. Pengiklan ini yang sedang agak terganggu lah dengan disrupsi digital dan teknologi gitu kan. Jadi memang kita mesti lakukan sesuatu yang mana itu membuat pendengar kita yang banyak itu bersuara, yang mana hasil itu bisa kita tampilkan kepada rekan bisnis kita, pengiklan kita, supaya percaya itu timbul kembali. Karena kan mau radio atau televisi radio lah ya, mau sebagus apa gitu kan, tapi kalau nggak punya duit nggak jalan, Bos. Ya kan, gitu. Baik. Ini ada penelpon lagi. Selamat malam. Halo. Ini kita kayak siaran radio ya. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nofri di Tangerang. Pak Nofri, silakan. Iya, salam. Silakan Pak. Nofri di Tangerang. Oh, Pak Mukri, silakan. Silakan Pak. Ya, ini untuk radio jangan sampai mati lah. Merasa kehilangan sekali ya Pak. Terima 2 hari kasih, lalu. Pak. Mohon maaf gangguannya kemarin. Dijamin nggak akan terjadi lagi. Banget. Soalnya asli radio itu membantu. Ini Bapak biasanya radio digunakan untuk apa? Hiburan, mencari informasi? Jadi RRI spesial radio jangan sampai mati. Thank you. Baik, terima kasih Pak Rofli. Terima kasih Pak, selamat malam.
Ini dua penelpon, dua-duanya berpesan radio jangan sampai mati. Ini kan kemarin yang dimatikan 37 radio di Jakarta saja. Next di daerah apa kabarnya? Saya nggak ngebayangin gimana ngaturnya tuh ya kan. Karena PRSNI DKI itu kan ada 37 anggotanya di DKI. Di Indonesia itu 700 lebih. Wow. Ya kan, jadi selama aplikasi chat untuk grupnya itu masih terbatas 150, saya rasa itu nggak bisa dilakukan untuk koordinasi Indonesia. Artinya nggak cukup untuk mengaturnya gitu loh. Artinya tidak ada kekhawatiran dari penikmat radio yang ada di luar Jakarta ya untuk sekarang. Ya ini enggak. Akan aman saja untuk dalam waktu dekat. Kedepannya ini terobosan apa lagi yang akan dilakukan? Sebenarnya kita ada satu ide lagi yang yang timbul di wacana kemarin kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengurus gitu kan ya. Karena kita ada plan A kita, tapi kita juga sempat ragu-ragu sebenarnya plan A ini bisa apa enggak, impactnya seperti apa gitu kan. Akhirnya kita siapkan plan B yang sama serunya gitu loh. Tapi akhirnya kita stick to plan A seperti terjadi kemarin di hari Senin tanggal 11 Desember. Nah, plan B ini kelihatannya akan kita kerjakan di tahun depan. Ini kejutan yang akan diberikan tahun depan. Goalnya lagi-lagi untuk mengecek respon pasar. Untuk kita pengen bahwa satu hari itu aja kita ajak semua orang stakeholder kita, baik itu pendengar, pengiklan, regulator, pemerintah, siapa lagi, pegawai kita semuanya untuk mikirin radio, gitu, supaya ingat, gitu kan, supaya nggak take it for granted, gitu. Di era sekarang, jenis siaran radio seperti apa sih yang mendapat tempat terdalam di hati pendengarnya? Nah, ini menarik. Kawan-kawan kita dari industri yang sebelah sana, teknologi dan digital itu kan sekarang sedang marak yang namanya Spotify, yang namanya Joox, seperti itu kan, yang audiovisual YouTube gitu loh. Itu diminati orang gitu kan. Tapi menurut researchnya Nielsen Indonesia, ada satu hal yang menjadi competitive edge bagi radio dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang lain itu, yakni adalah radio itu bisa jadi teman. Karena ada faktor penyiarnya. Kalau denger di Spotify kan ya denger lagu aja, gitu kan, nggak ada yang menyapa, nggak ada yang kasih informasi mengenai lalu lintas, mengenai cuaca, nanyain pacar apa kabar, gitu kan. Itu hanya ada di radio. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita dengan aplikasi seperti itu kan kita ribet nyusun playlist sendiri, gitu kan. Nah, kalau di radio, setiap radio itu udah punya music director jago-jago yang memang tugasnya mikirin playlist apa yang sesuai dengan marketnya. Jadi kita tinggal play, pasti dengar apa yang kita suka. Itu kenapa radio mendapat tempat terbaik di hati pendengarnya. Terima kasih Mas Adit sudah mencerahkan ini, menjawab pertanyaan masyarakat.